Sebulan puasa penuh ya. Habis gitu besok kita disuguhkan dengan beragam hidangan lezat yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Seperti kuliner santan, kue-kue lebaran, dan pastinya banyak lagi ya. Nah padahal nih ya pemirsa, sistem pencernaan tubuh kita nih masih butuh adaptasi setelah berpuasa sebulan penuh. Betul sekali, dan kira-kira gimana ya mempersiapkan tubuh kita agar tetap bisa menikmati panganan lezat tanpa mengesampingkan kesehatan. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio Dr. Pauline Endang MS, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Alhamdulillah. Makasih nih udah datang untuk sharing sama kita pagi hari ini ya dokter ya. Iya dokter, ini seperti yang tadi kita sudah sama-sama saksikan di awal, kita kan selama sebulan ini puasa, di mana perut kita tuh 13 jam kosong gitu kan. Kemudian kita berbuka dan masih istilahnya ini makannya ini pun juga secukupnya. Kemudian besok tiba-tiba lebaran biasanya makan langsung banyak gitu ya, dengan aneka santan, kemudian ada kue-kue kering, cake segala macam. Nah ini bagaimana dok kita caranya supaya perut kita ini nih Nggak tidak kaget gitu. gitu dok? Ya tentu saja kita harus bijaksana ya, bijaksana dalam menghadapi Lebaran ini ya. Ya tentu kita tidak boleh dong melewatkan ya. Iya. Acara makan-makan, acara kumpul-kumpul keluarga ya, itu memang satu momen yang sudah dinanti-nantikan ya setiap tahun ya. Betul. Nah tentunya kita juga harus melihat kondisi tubuh kita sendiri. Seperti apa nih, kalau memang sehat-sehat saja ya oke, tapi tetap saja karena sebelumnya puasa gitu ya, kita tetap harus berhati-hati, artinya kita mesti bijaksana dalam mengkonsumsi makanan selama Lebaran ini. Boleh sih mengkonsumsi, teman kita harus ya porsinya tentu saja tidak bisa porsi besar langsung lah pastinya. Nanti kalau biasanya kalau Lebaran begini kan kunjungan-kunjungan itu selalu kita lakukan ya, dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Nah kalau kita langsung makan porsi besar, nanti di keluarga yang lain kita makan lagi, seberapa banyak yang harus kita konsumsi. Dan tentu saja saluran cerna kita ada batas-batas ya kan, seperti itu. Kemampuan untuk mencerna makanan juga tidak yang langsung dalam jumlah besar. Jadi kita mesti harus makan porsi kecil aja, tapi nanti di sana di kunjungan keluarga berikutnya kita bisa mengkonsumsi makanan yang lain. Tentunya pilihan makanan pun kita juga harus hati-hati ya. Kalau mungkin di keluarga utama kita mengkonsumsi makanan makanan utamanya biasanya kan kalau pas Lebaran begini hidangannya kan ketupat sayur gitu. Sayur opor. Nah mungkin kita di waktu pertama kali kita di keluarga utama kita mengkonsumsi itu, nanti di keluarga berikutnya ya kita tidak mengkonsumsi itu. Mungkin kita bisa memilih jenis makanan yang dihidangkan tapi yang lebih ringan dan jumlahnya tentu saja juga tidak yang terlalu berlebih-lebihan yang seperti itu, sehingga kita bisa aman lah saluran cerna kita. Kita tetap bisa menikmati suasana Lebaran bersama-sama dengan keluarga, tapi kita juga bisa menjaga tubuh kita tetap sehat. Tetap sehat, betul sekali. Jadi Kira-kira icip-icip gitu ya? Icip-icip, mungkin jangan semuanya makan berat kali Iya, ya. betul. Betul ya dokter ya. Nah kira-kira ada ini nggak sih dok, alternatif bahan makanan apa nih yang sebaiknya nanti pas Lebaran biar nggak terlalu santan banget atau mungkin terlalu manis banget, kira-kira ada nggak dok alternatifnya? Pengganti gitu ya? Penggantinya. Iya sebenarnya kalau misalkan. Lebaran itu sudah jadi tradisi ya, sudah jadi tradisi selalu di setiap keluarga itu menghidangkan ketupat sayur, opor ayam yang seperti itu kan, kemudian sambal goreng ati ya, ya begitu. Nah tentu saja kita harus berpikir sekarang ini ke arah lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Nah kalau katakan tadi sudah diberi contoh ya, kalau kita membuat opor tentunya tidak harus dengan santan gitu, tapi bisa santan itu digantikan dengan susu. Kemudian susu cair biasanya begitu. Kemudian sambal goreng ati tentunya juga bisa digantikan dengan sambal goreng yang lainnya. Mungkin sambal goreng kentang gitu ya, tidak perlu pakai ati, yang kita tahu ati itu termasuk jeroan ya, termasuk jeroan yang kadar kolesterolnya cukup tinggi gitu, seperti itu. Tapi memang rasanya nikmat ya, nikmat sekali. Tapi ya untuk mengurangi, artinya tetap ada, kita tetap menyediakan sambal goreng, tapi tentunya dengan bentuk yang lain yang lebih sehat, yang seperti itu. Jadi tidak harus, tapi tetap ada gitu kan, seperti itu.
sehingga kita tetap bisa menikmati hidangan Lebaran yang spesial itu. Dan lain-lainnya ya biasanya memang ada kue-kue kecil ya seperti itu ya, kita boleh aja sih silahkan, tapi tentunya mengkonsumsinya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Nah dok, ini untuk menyeimbangkan ya dengan apa yang kita konsumsi seperti santan-santanan, kemudian ada joroan, ada cake segala macam gitu ya. Nah untuk menyeimbangkannya setelah kita makan itu semua, apa yang harus kita lakukan dok? Mungkin dari ada minuman apakah gitu atau makanan apakah supaya kita untuk menyeimbangkan apa yang seharian sudah kita makan, atau mungkin ada vitamin atau obat-obatan yang harus kita konsumsi? Tentu saja untuk menyeimbangkan dari makanan-makanan itu kita pilihan-pilihan yang lain mestinya. Misalnya seperti minuman. Iya. Kita habis makan yang santan-santan ya minumnya nggak usah lah minuman yang tinggi gula ya. Biasanya memang banyak sekali yang disajikan dengan gula-gula tinggi. Tapi ya kita pilihlah minum yang mungkin cukup dengan air putih atau teh tawar seperti itu untuk menetralkan supaya tidak terlalu banyak zat-zat yang sebenarnya sifatnya bisa meningkatkan kolesterol, meningkatkan trigliserid yang berpengaruh menyebabkan proses inflamasi di dalam tubuh yang bikin sakit. Itu. Jadi kita kurangin, kita memilih minumannya, kita pilih minuman yang netral. Artinya bisa kita minum teh tawar saja atau air putih saja yang seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan mungkin makan salad, bisa aja kita banyak sayur-sayur di situ. Tapi jarang ya pada saat Lebaran Jarang banget menyediakan salad ya. Ada juga lalapan. Nyari salad waktu Seperti Lebaran itu. tuh kayak nyari harta karun dok. Iya betul sekali. Ya vitamin mineral sih boleh saja rutin dikonsumsi ya. Tapi saya kira ya tidak perlulah kita, waduh khusus nih pada saat Lebaran kita mesti minum obat kolesterol yang seperti itu. Karena obat kolesterol itu juga tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Seperti itu. Nah terakhir nih dok, ada nggak sih tips buat kita-kita nih yang besok mau Lebaran supaya nanti setelah Lebaran pas makan banyak mungkin kita nggak diare, atau zaman sekarang tuh kan banyak anak muda yang GERD dok, asam lambung, nah tiba-tiba banyak makan itu kan juga bisa bikin kita kaget kan, apalagi asam lambungnya bisa jadi naik. Kira-kira tips dari dokter biar kita nggak mengalami asam lambung atau diare di hari Lebaran besok? Ya makanlah porsi kecil saja, porsi kecil. Kemudian tidak memilih jenis-jenis makanan yang merangsang produksi asam lambung meningkat. Jadi makanan-makanan pedas, makanan-makanan yang rasa asam, yang seperti yang terlalu banyak berlemak dan gula-gula tinggi. Saya kira itu untuk GERD ya, untuk mencegah supaya tidak muncul pada saat kita menikmati hidangan Lebaran itu. Malah menjadi masalah nanti ya. Iya, malah mau menjadi Lebaran malah sakit. beban Malah untuk sakit. tubuh sakit, kemudian malah berobat akhirnya. Iya. Iya, belum lagi nanti kalau misalkan timbangan berubah ke kanan lagi ya. Betul. Soalnya kalau Lebaran tuh pasti selalu ke kanan ya, jarang ke kiri. Betul sekali. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya. Terima Sama-sama. kasih atas Dokter. tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kita ya untuk menghadapi besok Lebaran dengan makanan yang istilahnya sehat. Jangan lupa diicip-icip aja. Icip-icip, jadi untuk porsinya dikit-dikit aja seperti yang Dikit dokter aja. bilang tadi. Tepat sekali. Mungkin di rumah A 1 sendok, rumah B 1 Satu sendok. Itu terlalu dikit kayaknya Ocha. Yang adanya nggak kenyang. Oke, Baik dokter, terima kasih atas Sama-sama. waktunya.